Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro, si pelaut tobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan sharing tentang materi azimutal. Materi ini sangat penting buat Anda semua, taruna jurusan nautika, dalam rangka merencanakan pelayaran kapal. Suatu saat nanti ilmu ini akan berguna dan memang harus di luar kepala pada saat prakteknya. Tapi sebelum Anda menguasai, maka kita simak bersama-sama bagaimana teori Anda melakukan azimutal. Oke. Pengertian azimutal seperti yang tertera di dalam buku paket ilmu pelayaran datar yang saya karang dan ada di tangan Anda. Maka azimutal adalah konversi perubahan besarnya arah mata angin ke 0 sampai 90. Ya, jadi kalau udah di azimutal pasti derajatnya antara 0 sampai 90. Padahal arah mata angin derajatnya dari 0 sampai 360. Tapi lakukanlah dengan azimutal, nanti hasilnya digitnya 0 sampai 90. Salah satu manfaat Anda mengazimutal adalah nanti suatu saat Anda menggunakan daftar ilmu pelayaran, maka khususnya pada daftar 1 di sana tertera sudut-sudut azimutal ya, 0 sampai 45 dan 45 sampai 90. Sedangkan yang lebih besar dari 90 Anda harus lakukan azimutal. Kemudian yang lebih penting lagi adalah diawali dengan lintang. Jangan lupa ini, diawali dengan lintang, mungkin saja utara atau selatan, dan akhiri dengan bujur, timur atau barat. Ini jangan lupa ini. Dicatat penting pada azimutal adalah mulailah dari lintang, mungkin utara atau selatan, kemudian diakhiri dengan bujur timur atau barat. Bagaimana tahapan-tahapan mudahnya? Tahapan-tahapan mudahnya melakukan azimutal. Yang pertama, Anda menentukan soal atau derajat tadi, derajat yang biasa, ada di kuadran berapa. Nah, ini kembali ke matematik. Makanya jurusan nautika itu harus encer matematiknya. Dulu waktu Anda kelas 2 pernah dapat matematik ya tentang kuadran. Nah, kalau di matematik kuadran 1, ini kuadran 1 nih. Jadi kalau misalkan digabung dengan pelajaran arah mata angin, berarti kuadran 1 terletak antara utara dan timur. Ya kan? Makanya kalau kuadran 1 0 derajat sampai 90. Nah, di matematik kan begitu. Ya, mudah-mudahan belum lupa, mudah-mudahan. Kemudian kuadran 2, kuadran itu daerah, wilayah, kuadran ya. Kuadran 2 berarti antara selatan dan timur. Awas, bukan timur dan selatan. Mulainya kan dari lintang. Makanya antara selatan ke timur, ya kan? Timurnya 90, selatannya 190, berarti 90 sampai 190 termasuk dalam kuadran 2. Kuadran 3. Ini kuadran 3. Berarti wilayahnya dari mana ke mana? Dari selatan ini 180 sampai barat 270. Ya, terakhir adalah kuadran 4. Dari mana wilayah? Dari 270 sampai 360. Tapi tetap mulainya dari lintang. Dari utara barat. Jadi nanti di azimutal ya, kalau nggak utara timur
ya utara barat. Kalau nggak selatan timur, ya selatan barat. Tidak mungkin dimulai dari bujur, ya, harus dari lintang. Makanya yang kedua, tentukan terlebih dahulu lintang dulu. Awas ini, diingat-ingat, ditempel. Yang ketiga apa? Tentukan besarnya angka azimutalnya. Berapa azimutalnya? Coba kita ke contoh. Misalkan andai kata ada contoh 286 derajat. Nah, 286 derajat itu kalau di azimutal berapa? Ya, berarti kalau di azimutal ini pasti nanti angkanya 0 derajat sampai 90 kan? Diawali dengan lintang, diakhiri dengan bujur. Nah, cara pertama adalah cek 286 tuh ada di kuadran berapa. Ternyata ada di kuadran 4. Betul nggak? Kita cek kuadran 4, 270 ya sampai 360. Berarti ada di sini nih. Kalau kuadran 4, maka mulainya dari lintang, jangan dari bujur. Utara barat. Oh, utara barat. Ya kan? Nah, sekarang untuk mempermudah, Anda gambar. Ya, nanti soal tugas Anda harus bisa gambar. Ya, padahal nanti aslinya mah tidak perlu, tapi untuk mempermudah pada saat Anda tahap-tahap belajar awal. Nanti kalau udah canggih tidak usah digambar. Ya. Gambar dulu utara, selatan, barat, timur. 286 tadi ya kira-kira ada di sini misalkan ya. Ini kan 270. Ya, ini 286. Dari mana arahnya? Dari utara ke garis ini 286. Nah, azimutalnya berapa? Karena ini ada di wilayah utara barat, maka kita mulai dari utara. Ya kan? Nah, utara kan 360. Yang mana azimutalnya? Ini yang tanda tanya ini. Panahnya dari utara ke barat. Panahnya dari utara ke barat. Logikanya berarti 360, ya kan? Dikurangi 286, maka dapat kan ini tanda tanya. Ya kan begitu. Ini 360. Utara kan kalau nggak 0 360. Dikurangi 286, maka ketemu azimutalnya. Makanya 360 kurangi 286 ketemu 74. Berarti tinggal ditempelin saja utara 74 derajat barat. Oke, jadi azimutal dari 286 derajat sama saja dengan utara 74 derajat barat. Berarti yang tanda tanya itu diisi. Ya, yang tanda tanya itu isinya utara 74 barat, dari utara sebesar 74 ke arah barat. Ya, kira-kira begitu. Ya, azimutalnya. Makanya ini 74 kan antara 0 sampai 90 kan. Terus depannya lintang, belakangnya bujur. Oke, coba contoh yang kedua. Mudah-mudahan tambah paham. Misalkan Anda disuruh mencari azimutal dari 127 derajat 38,4 menit. Pak, ada menitnya Pak. Ya, saya nggak apa-apa. Sama intinya caranya sama. Ya, ini pegang 127-nya saja. 127 derajat berarti di kuadran berapa? Ya kan? Pasti dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Di kuadran 2 berarti lintangnya selatan. Makanya selatan titik-titik ke arah timur kan begitu. Kuadran 2 itu selatan di panah ini nih. Ya, selatan berapa ke timur. Supaya nyampenya di 12738,4.
Logikanya gimana? Logikanya bicara kalau dari selatan ke arah timur, berarti 180-nya dikurangi kan? 180 derajat ini dikurangi 127. Dapat tanda tanya ini. Ternyata setelah 180 derajat dikurangi 127, 38,4, ketemu 52 derajat, 21,6. Berarti yang segini itu tanda tanya ini besarnya 52 derajat, 21,6 menit. Tinggal disimpan lintangnya selatan 52 derajat 21,6 menit timur. Artinya 52 derajat 21,6 timur dari selatan menuju ke timur sebesar itu. Ya, berarti ini jawabannya bisa disimpan di sini. Jadi yang tanda tanya itu ya, besarnya 52 derajat 21,6 timur. Jadi azimutal 127 derajat 38,4 adalah selatan, 52 derajat 21,6 menit timur. Dari mana? 180 kurangi soal. Begitu. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, misalkan 236 derajat 38 menit 54 detik. Waduh, ada menit ada detik. Sama saja, yang penting intinya caranya sama, prosedurnya. Lihat derajatnya saja, 236. Berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 sampai 270. Ya. Karena di kuadran 3, jadi lintangnya selatan dulu tetap, nggak boleh barat. Ini taruna ini biasanya salah ini, ya, dari barat ke selatan salah ini. Makanya panahnya saja dari selatan ke arah barat. Awas, lintang dulu, ya. Nah, kalau ngeliat gambar ini logikanya gimana bicara? Soalnya 236, ini garis ini. Ini 180, berarti yang tanda tanya ini pasti lebih dari 180. Ya kan? Logikanya apa? Ya 180 ditambah berapa supaya ketemu 236, gitu kan? Atau 236 ini dikurangi 180 ketemu. Gitu. Terserah yang mana yang menurut Anda mudah. Tapi di cara ini kurangi saja. Jadi 236 38 54 kurangi selatan 180. Ketemu 56 derajat 38 menit 54 detik. Ya, karena dikurangi 180 doang, jadi menit detiknya tidak berubah. Oke, azimutalnya pasang selatan 56 derajat 38 menit 54 detik barat, ke arah barat. Awas, ini pengalaman taruna dari dulu salahnya di mana nih? Kalau pas kuadran 3 salahnya di mana? 270 dikurangi ini salah besar. Karena kalau 270 berarti bukan lintang, ya. Jadi kalau di sininya 270 dikurangi 236 ya udah salah besar itu. Makanya perhatikan lintang dulu, selatan mulainya. Berarti logikanya selatan nambah berapa ke sana sampai ke 236 kan? Atau 236 dikurangi 180 derajat dikurangi selatan, kan sama saja, ya, kira-kira seperti itu. Jadi awas, jangan 270 dikurangi, ya, itu bujur, itu bukan lintang. Diingat, ini pengalaman ini, taruna-taruna dulu begitu. Berarti jawabannya yang tanda tanya ini azimutalnya selatan 36 derajat 38 menit 54 detik barat. Oke, berarti azimutal soal ini jawabannya selatan, barat. Satu lagi, coba kalau ada soal 39 derajat 18 menit 42 detik 39. Oh, 39 di kuadran 1 dong. Kuadran 1 apa?
utara timur. Dari utara ke timur, kan begitu. Nah, dari gambar ini logikanya dari utara ke arah timur nyampe ke 39 derajat 18 menit 42 detik. Berarti sama saja dong. Asimutalnya sama dong, berarti sama asimutalnya. Asimutalnya dari utara ke timur. Awas. Berarti utaranya pakainya 0 derajat, jangan 360. 0 derajat ditambah berapa supaya 39, kan begitu. Ya. Makanya ya 0 derajat tambah 39 18 42 detik saja. Ketemunya sama angkanya. Cuma tinggal ditempelin azimutal utara 39 derajat 18 menit 42 detik di timur. Terus pengalaman Tarno yang salah yang mana? 90 dikurangi 39, salah lagi. Jangan mulai dari bujur. Ya. Mulainya tetap dari lintang, makanya panahnya lihat nih dari utara. Panahnya bukan dari timur. Kalau panahnya dari timur ya 90, benar kurangi. Tapi kan panahnya dari utara. Panah ini dari utara. Jadi awas, catat utara atau selatan awalnya. Ya. Oke, berarti yang tanda tanya ini jawabannya utara 39 derajat 18 menit 42 detik timur. Sama dengan soal untuk kuadran 1. Oke, 4 soal, mudah-mudahan agak jelas. Kemudian misalkan dibalik dari azimutal, tentukan derajat biasanya. Dibalik, sama saja caranya. Ya, coba kita contohin. Merubah hasil azimutal ke derajat biasa. Misalkan ya. Misalkan utara 72 43 58. Kuadran berapa nih? Utara timur. Kuadran 1 dong, ya kan? Kuadran 1 utara timur mah. Terus 72, besarnya 72, ya sama. Yang tadi saya bilang itu di soal yang sebelumnya. Berarti lihat gambar. Ya. Azimutalnya panah ini dari utara 72 43 58 ke timur. Maka garis ini tepat di derajat berapa, kan begitu. Yang ditanya yang merah ini, kebalikannya. Maka caranya ya 72 ini dikurangi 0 derajat utara. Atau utara 0 derajat nambah berapa supaya ketemu 72, kan begitu. Sama saja. Silakan Anda pilih yang paling mudah. Jadi di sini boleh juga ditentukan 0 derajat ditambah 72, boleh. Jadi hasilnya garis ini teh 72 43 58 detik yang ini. Ya, merubah azimutal ke derajat biasa. Coba soal lagi. Sekarang lihat azimutalnya utara barat. Utara barat kuadran berapa? Harus hafal. Kuadran 4. Kalau kuadran 4 berarti ya 270 sampai 360. Gambar dulu ente. Gambar. Berarti azimutalnya utara 36, dari utara ke barat sebesar 36 derajat. Maka garis ini, tanda tanya ini berapakah? Kan begitu. Ini logikanya mudah, tinggal 360 ya kurangi azimutal, ketemu deh garis ini. Setelah hitung ketemu 323 derajat 40,2 menit. Berarti derajat biasa dari azimutal ini utara, jawabannya 323 derajat 40 menit 40,2 menit. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi jangan lupa ada di kuadran berapa.
Coba soal berikutnya. Soal berikutnya selatan barat. Nah, selatan barat kuadran berapa tuh? Kuadran 3. Kalau kuadran 3 pasti antara 180 sampai 270. Ya. Kemudian logikanya, oh ini salah, maaf. Ini salah, mulai dari bujur. Mulainya tetap harus dari lintang, ya. Mulainya dari lintang supaya Anda ingat terus. Berarti kalau soal ini dari mana? Dari selatan. Ya. Mulainya dari selatan. Nah, ini azimutalnya. Selatan 73 derajat. Ya. Selatan 73 derajat 51 menit 28. Selatan barat, dari selatan ke arah barat 73. Kenyampainya di garis ini kan yang tanda tanya. Nah, logikanya bagaimana nih? Dari selatan sebesar 73 derajat ke barat, maka garis inilah nyampe ke derajat berapa? Kan logikanya tinggal 180 ditambah 73 kan? Mudah. Setelah dihitung ketemu 253 51 menit 26 detik. Berarti garis ini teh tepat di 253 derajat 51 menit 26 detik. Mudah sekali ya, tapi kalau tidak seksama, tidak teliti, Anda akan, karena pengalaman taruna-taruna yang dulu kakak kelas Anda seperti itu. Ya, saya ulangi lagi nih, jangan sampai mulai dari 270. Jangan sampai salah lagi. Ya, makanya nanti digambar panahnya nih, perlu nih. Dari mana ke mana, panahnya penting, makanya harus digambar di tugas. Oke. Berikutnya. Selatan timur. Kalau selatan timur kuadran 2. Karena antara 90 derajat sampai 180 derajat. Selatan timur, selatan 25 derajat ke timur. Selatan 25 derajat ke timur, ke sana. Berapakah garis ini? Kan begitu. Logikanya mudah sekali nih, berarti 180 kurangi saja dengan 25 derajat, kan begitu. Ya, setelah dikurangi ketemu 154 derajat, 5 gitu. Berarti ini yang tanda tanya jawabannya 150 derajat 50 menit 4 detik. Oke. Jadi yang perlu diingat, membuat azimutal ya, ada di kuadran berapa, ada di wilayah berapa, kita gabung dengan matematik ya. Anda harus hafal juga kuadran 1 berapa sampai berapa, kuadran 2 apa-apa harus hafal. Kuadran 1 utara jeung timur 0 sampai 90, kuadran 2 selatan jeung timur. Ya, 90 derajat sampai 180. Kuadran 3 antara selatan barat 180 sampai 270. Kuadran 4 utara dan barat 270 sampai 360. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan, dulu saya belajarnya begini. Ya, kesimpulan trik menghafal cepat azimutal. Kalau di kuadran 1 nilai sama. Jadi kuadran 1 mah ingat, kuadran 1 utara timur, angkanya pasti sama. Udah hafalin itu aja. Ya. Contoh, azimutal dari 56 derajat, kuadran 1 tuh. Pasti ya utara 56 derajat timur. Udah, tidak berubah. Ya, yang merah ini nih, yang merah. Kemudian kalau kuadran 2 nilai azimutalnya gimana?
180 dikurangi. Ya, kalau kuadran 2, 180 kurangi derajatnya. Ini belajar saya dulu. Anda juga boleh cara yang lain. Yang penting Anda sudah mengerti. Ya, bukan cara yang saya yang harus dipakai. Ini mah cara saya dulu, kayaknya mudah. Itu. Jadi kalau ada soal 100 derajat, kuadran 2 tuh, berarti tinggal 180 kurangi 100. Berarti 80 derajat, ya kan? Azimutalnya mana? Kalau kuadran 2, selatan timur, berarti selatan 80 derajat timur. Itu kan? Lisan juga bisa. Udah di luar kepala, ya. Kemudian yang ketiga, jika kuadran 3, gimana caranya? Derajat biasanya dikurangi 180. Awas, nggak ada 270 di sini. Jadi contoh, azimutal 200 derajat. 200 kan ada di kuadran 3 tuh. Maka tinggal 200 kurangi 180. Iya kan? Berapa? 20. Berarti selatan 20 derajat ke barat. Gitu. Yang terakhir kalau kuadran 4, maka nilai azimutalnya 360 kurangi. Jadi belajarnya seperti ini. Menurut Anda yang lebih cepat apa? Silakan. Yang penting Anda bisa. Oke. Terima kasih guys. Taruna-taruna terbaikku. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mencerna materi tentang azimutal. Kalau belum, ulangi lagi. Kemudian baca buku saya yang Anda pegang. Cari literatur lagi. Jangan pernah puas dengan materi atau ilmu yang kita punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.